Pada suatu hari di sebuah desa yang asri, terdapat pasangan suami istri yang baru saja dikaruniai seorang anak. Beberapa hari yang lalu, sang istri baru saja melahirkan bayi yang dinantikan kedatangannya. Ibu melahirkan dengan dibantu oleh dukun atau paraji karena masih kentalnya kebudayaan di daerah tersebut. Bayi terlahir dengan kondisi yang tidak sempurna sehingga membuat pasutri merasa khawatir dan mereka memutuskan untuk memeriksakan ke PMB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Dan terima kasih, mari Ibu. Silakan duduk Ibu, Pak. Dan bagaimana Ibu, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya ingin memeriksakan anak saya. Kenapa ya kondisi anak saya seperti ini? Kok matanya terlihat lebih kecil dibandingkan bayi pada umumnya? Iya Bu Bidan. Kemudian bagian mulut bayi saya itu ada belahannya Bu Bidan. Kenapa ya Bu Bidan? Saya jadi khawatir. Baik, sebelumnya saya periksa dulu ya untuk pernapasannya dan suhu tubuhnya. Boleh dibantu Mbak Asisten? Baik Ibu. Ibu menyerahkan bayinya kepada asisten bidan. Kami suruh terlebih dahulu ya Bu. Setelah beberapa saat, asisten bidan selesai memeriksa dan hasilnya normal dengan suhu tubuh 36 derajat Celcius dan respirasi 160 kali per menit. Pernapasannya 160 kali per menit. Alhamdulillah untuk tanda-tanda vitalnya normal ya Bu, Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Bapak. Mohon untuk dijawab dengan jujur ya. Anda tidak perlu khawatir, segala privasi akan saya jaga. Apakah Bapak Ibu bersedia? Iya bersedia Bu Bidan jika itu menyangkut kondisi anak saya. Baik, sebelumnya mohon maaf, di keluarga Ibu dan Bapak apakah ada yang mengalami hal yang serupa dengan adik bayinya? Dulu di keluarga kami memang ada yang mengalami hal seperti itu. Boleh saya tahu siapa yang mempunyai kondisi seperti adik bayi? Apakah dari keluarga Bapak atau keluarga Ibu? Dari pihak keluarga saya sih Bu Bidan. Baik, jadi memang ada keturunan genetik dari keluarga Ibu ya? Lalu apa hubungannya dengan kondisi anak saya yang sekarang Bu Bidan? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa anak Bapak dan Ibu mempunyai diagnosa sindrom Bartter, di mana sindrom tersebut merupakan kelainan genetik. Salah satunya disebabkan oleh keturunan dari anggota keluarga sebelumnya seperti kakek ataupun nenek ya Bu. Nah, sindrom ini dapat menyebabkan kecacatan seperti yang dialami anak Ibu, yaitu bibir sumbing, gangguan bentuk tangan dan kaki, mata berukuran lebih kecil, kelainan jantung, dan masih banyak yang cacatan lainnya. Ya Allah, apakah penyakit itu berbahaya Bu Bidan? Dengan berat hati saya jelaskan bahwa seorang yang menderita sindrom Bartter umumnya tidak dapat bertahan hidup ya dalam jangka waktu yang Sang ibu pun merasa sedih dan memeluk bayinya. Aku nggak mau kehilangan malaikat kecil kita. Yang sabar ya Ma. Bu Bidan, apakah ada cara lain supaya kami bisa menyembuhkan malaikat kecil kami? Sebenarnya sindrom ini dapat dicegah selama kehamilan berlangsung, Pak, Bu. Mohon maaf, sebelumnya apakah Ibu memeriksakan kandungan secara rutin selama kehamilan? Jarang sekali sih Bu. Selama hamil saya periksa kandungan hanya 2 kali saja saat minggu awal-awal kehamilan. Kemudian untuk persalinan kemarin Ibu bersalin di mana? Saya bersalin di rumah sendiri Bu, dibantu sama dukun atau paraji. Kalau Ibu memeriksakan kandungan selama kehamilan itu sangat penting dan disarankan untuk melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan bidan minimal sebanyak 6 kali ya Bu, sehingga kami dapat memantau perkembangan janin Ibu serta mendeteksi dini apakah ada ketidaknormalan atau tidaknya pada janin Ibu. Memangnya periksa saat hamil harus sebanyak itu ya Bu Bidan?
Soalnya istri saya selama hamil tidak mengeluh apapun. Saya pikir kandungannya baik-baik saja. Jadi saya rasa tidak perlu periksa ke bidan sebanyak 6 kali itu. Bagaimanapun kondisi ibu selama hamil tidak mempengaruhi jumlah kunjungannya ya Pak, karena memang anjurannya seperti itu guna mencegah semakin banyaknya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Oh gitu ya Bu Bidan. Iya Pak, jadi sindrom Patau ini penyakit yang terjadi akibat kelainan genetik. Penderita sindrom Patau biasanya akan mengalami kelainan fisik sejak lahir, masalah tumbuh kembang, serta gangguan fungsi organ tubuh tertentu. Nah, sindrom Patau dalam bahasa medisnya dikenal juga dengan trisomi. Adapun ciri-cirinya itu Bu, tidak memiliki bola mata baik satu ataupun keduanya, berkurangnya jarak normal antara kedua mata atau organ lain, ukuran salah satu atau kedua matanya itu menjadi lebih kecil, bibir sumbing dan jari tangan atau kaki berlebih. Kemudian cara pencegahannya adalah diet yang baik selama masa reproduktif. Pastikan asupan yang cukup vitamin dan mineral seperti asam folat, iodin, dan hindari asupan yang berbahaya seperti alkohol, serta hindari paparan zat berbahaya seperti logam berat dan pestisida. Bagaimana Pak, Bu? Sudah jelas belum? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya Bu Bidan, sudah jelas. Baik, jika sudah jelas, terima kasih atas kunjungannya ya Bu. Nggih Bu Bidan. Kalau begitu kami pamit dulu ya Bu Bidan. Baik, terima kasih atas Iya, kunjungannya. terima kasih ya Bu. Mari Bu Bidan. Ya, hati-hati. Iya. Terima kasih ya Bapak, Ibu Iya, atas kunjungannya. Hati-hati. Dan keluarga tersebut nampaknya pulang dengan hati yang sangat sedih. Dan beberapa hari kemudian bidan mendapatkan kabar bahwa bayi yang menderita sindrom Patau tersebut telah meninggal dunia dengan tenang. Maka berakhirlah role play dari kelompok kami.